itu termasuk orang yang rugi di akhirat. Udah nggak bisa kesini lagi, mau kesini lagi nggak bisa. Makanya di Quran ada ya laitani kuntu turaba, Gusti ya Allah, kalau seandainya saya tahu siksa neraka seperti ini dahsyatnya, jadiin aja saya tanah, jangan jadiin orang. Kata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kalau saya tahu siksa akhirat seperti ini dahsyatnya, sakitnya, jadikan saja saya dulu tanah ya Allah, jangan jadiin orang. Udah jadi orang pengen jadi tanah, di atas tanah belagu, udah masuk ke tanah, ketindihan tanah, tersiksa di dalam tanah Allah. Rugi yang seperti itu. Saya mengajak kita ibadah dibarengi dengan penuh keikhlasan. Ini yang menguntungkan kita. Jangan banyak acara, jangan banyak macam-macam sama Allah. Kita sama Allah biar ikhlas, biar sabar, biar terima, biar qanaah, biar sabar. Itu Allah mengajak kita seperti itu. Jangan kita menuntut menurut kemauan kita sementara Allah juga memberinya. Lalu nafsu kita ingkar dari aturan Allah sehingga kita dimurkai menuruti nafsu. Terjebak kita dengan nafsu kita. Sementara Allah tidak menghendaki, lalu nafsu kita menghendaki lebih dahulu melampaui Allah. Yang seperti itu tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau betul-betul kita mau berjalan menuju Allah, maka kita harus mengikuti jejak-jejak orang yang sudah lebih dahulu berjalan menuju Allah. Siapa dia? Dia para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kemudian para ulama-ulama salaf, para kekasih Allah. Itu kita ikuti jejaknya. Dia yang termasuk alladzina an'amta 'alaihim. Itulah yang Allah beri nikmat, sudah orang seperti itu. Yang termasuk ayat itu. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang kau murkai ya Allah. Itu orang-orang yang kau sayangi, orang-orang yang kau senangi, dan orang-orang yang sudah kau beri hidayah. Nah itu kita ikuti jejaknya, lakunya, akhlaknya, pribadinya, kesehariannya, keadaannya. Ada seorang waliullah namanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Beliau berpangkat wali kutub, setahun ulama mengatakan Sultanul Auliya. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki namanya. Itu beliau menganjurkan pada murid-muridnya, termasuk umat di akhir zaman sampai kepada kita. Beliau mengajak kita, bahasanya yaqul. Beliau Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, seorang kekasih Allah, menyampaikan bahasa di hadapan umat sebelum wafatnya. Beliau mengingatkan kita dan bertanya, kaifa yadda'i ahadukum annahu muridu tariqillah. Kenapa? Mengapa? Kaifa? Mengapa? Yadda'i ahadukum, kau ngaku-ngaku di antara kamu. Kamu ngaku-ngaku annahu muridu tariqillah, bahwa kau sedang berjalan untuk menuju ridho Allah. Kenapa kau ngaku-ngaku seperti itu? Tanyanya sekali lagi, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu sedang berjalan menuju Allah, sedang mencari ridho Allah? Itu kamu katakan seperti itu, tapi kelakuanmu wa huwa yanamu waqtal ghunai, tetapi hidupmu cuma dipenuhi waktu malam itu dengan tidur. Pada saat Allah memberikan ghanimah, keuntungan buat kamu. Jadi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan, kamu ngaku-ngaku sedang berjalan menuju ridho Allah, ingin ridho Allah, ingin hidayah dari Allah, tapi kenapa? Wa huwa yanamu waqtan ghunaim, sementara
kelakuan kok cuma tidur di waktu malam pada saat Allah membagi-bagikan keuntungan buat kamu. Allah sedang membagikan keuntungan buat kamu. Wa waqta futuhil khazain, dan Allah sedang membukakan khazanah-khazanah, gudang-gudang Allah sedang dibukakan di waktu malam itu. Kenapa kau tinggal tidur? Katanya kamu ingin mencapai ridho Allah, katanya kamu ingin hidayah dari Allah, katanya kamu ingin dibuka mata hatimu oleh Allah. Kenapa? Mengapa pada saat Allah membukakan semua itu, lalu kau tinggal tidur di waktu malam itu? Saya Ibrahim bertanya. Wa waqta nasril ulum, katanya kamu ingin berilmu, ilmu yang diberi Allah. Kenapa di waktu malam itu Allah sedang membukakan pintu ilmunya, lalu kau tinggal tidur? Sampai kapan kau tidur sementara umurmu semakin berlalu dan hampir saja dekat dengan kematian? Sampai kapan kau berhenti tidur, kau nikmati kehidupan ini dengan tidurnya? Sayang waktu dipakai tidur, tidak dipakai menyembah dan takwa kepada Allah. Jadi pengakuanmu bahwasanya kau sedang berjalan menuju Allah, menuju ridho Allah, ingin hidayah Allah, kok kenapa di waktu malam itu Allah sedang membagi-bagikan keuntungan untuk kamu, dan Allah sedang membukakan pintu-pintu semuanya, khazain, gudang-gudang ilmu Allah, gudang harta dunia Allah, gudang ampunan Allah, gudang kedudukan Allah dibukakan waktu itu. Kenapa kau tinggal tidur? Bahwa tanasri ulum, ilmu sedang dibukakan Allah waktu itu. Hanya ada satu keterangan, biqadil kadi tuktasabul ma'ali wa man talabal umda saharul layali. Biqadil kadi, dengan kadar susah payahnya, tuktasabul ma'ali, hamba ini merasakan susah payahnya dulu di sisi Allah, kalau ingin derajat di sisi Allah. Jadi susah payahnya itu seapa kita ingat? Berapa lama kita susah payah mengejar kedudukan di sisi Allah, mengejar ampunan derajat di sisi Allah? Sejauh mana sudah susah payah kita? Kenapa baru mulai aja udah ingin sampai? Kenapa baru ditanam udah ingin metik buahnya? Kenapa baru melangkah sudah ingin liwat dari tujuan? Kenapa baru berangkat cari modal sudah ingin keuntungan yang besar? Berjalan menuju Allah, Allah melihat biqadil kadi tuktasabul marali, dilihat susah payahnya dulu. Orang SD kelas 6 dilihat susah payahnya dulu, berapa tahun dia belajar di SD. Kalau baru 3 tahun kan nggak bisa kelas 6, kudu kelas 3. Baru 2 tahun ya kelas 2. Masa belajar baru 2 tahun udah kayak kelas 7? Kan nggak umum. Masa bangun malam baru sebulan aja udah pengen bisa ngaku? Mau kita capu. Waman tolabal ula, kata keterangan itu, waman tolabal ula, siapa orang yang ingin derajat di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, harus sahar layali, harus bangun tiap malam gitu. Bangunnya jangan semalaman doang, lagi bangunnya bukan kencing doang, lagi ibadah. Kencing doang tiap malam memang. Kadang-kadang keponggok jangan pola juga di kasur jadi, saking takut sama air. Jadi kata keterangan itu, waman tolabal ula, siapa orang ingin derajat di sisi Allah, itu derajat apa saja? Derajat ilmu, derajat kedudukan di sisi Allah, derajat dunia, derajat ampunan, segalanya kebesaran di sisi Allah. Itu harus sahara layani, harus bangun tiap malam untuk ibadah. Jangan bosan. Allah belum bosan nyatat amal kita, kita yang dicatat udah bosan. Kata malaikat tukang nyatat, nah ini bocah kemana? Baru 2 malam udah berhenti, ditungguin 3 bulan, dan itu baru muncul lagi. Ada bocahnya kemarin ini tuh. Jadi
Jadi kita jangan bosan. Makanya sebelum hasil satu kali kita melangkah, tetap kita berdiri tegak. Jangan terhalang dengan gangguan, tantangan, rintangan, hambatan dan perjalanan kita menuju apa yang kita tuju. Sebab yang kita tuju ada di hadapan kita, belum selesai. Jangan berhenti sampai di situ. Tujuan kita belum selesai, masih ada yang harus kita selesaikan bersama Allah. Jadi kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, mengapa? Kenapa kamu ngaku-ngaku orang yang ingin mencapai ridho Allah, ingin berjalan menuju Allah, tapi wahwa yanamu wa qalbunai, tapi kenapa kok malamnya tidur mulu? Padahal malam itu waktu putuhil khozain, Allah sedang membukakan gudang-gudangnya, gudang ilmu, gudang harta, gudang kedudukan, derajat, ampunan, ridho, dibukakan sepanjang malam itu. Oh, ditinggal tidur, katanya mau menuju Allah. Wawakkan nasri ilmu, Allah sedang membukakan pintu ilmunya. Wa idhar hukum, dan Allah sedang menentukan bagian-bagian hamba-hamba yang ibadah malam itu. Lagi ditentukan, si anu khususnya sekian, bagiannya sekian, si anu istiqomahnya sekian, bagiannya sekian. Kita lagi istiqomah tidur, ya itu bagiannya juga tidur, belekan doang. Wa waqta tajalil hayyul qayyum, dan Allah sedang menampakkan dzatiyahnya di malam itu. Allah sedang menampakkan, sedang tajalli, menampakkan dzatiyah Allah di malam itu. Sedang melihat hamba-hamba yang sedang ibadah di malam itu. Itu waktu tajalil hayyul qayyum, Allah sedang menampakkan, waktunya Allah menampakkan dirinya pada hambanya di malam itu. Allah yang bersifat hayy, yang hidup, al-qayyum, yang berdiri di atas dirinya sendiri. Itu Allah. Allah hidup, tidak butuh kehidupan, sebab Allah hidup dengan zatnya sendiri, bukan dihidupkan. Itu arti hayy. Al-qayyum, Allah berdiri di atas zatnya sendiri, tidak berdiri di atas makhluknya. Tidak seperti kita butuh dengan makhluk Allah, dan kita juga butuh dengan Allah, dan butuh juga dengan makhluknya. Tapi Allah berdiri di atas zatnya sendiri, bukan berdiri di atas makhluknya. Allah bukan berdiri di atas tanah, Allah bukan berdiri di atas awang-awang, Allah bukan diam di aras, Allah bukan diam di surga. Kalau Allah diam di surga, berarti Allah butuh surga. Kalau Allah diam di aras, berarti Allah butuh aras. Kalau Allah diam di bumi, berarti Allah menginjak tanah. Mustahil Allah sama anak kita menginjak tanah. Sementara Allah sebesar itu, sehebat, seampuh, seutama itu, lalu Allah sama dengan kita. Kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, kalau kau ngaku-ngaku jalan menuju Allah yang sedang kau tempuh, maka kau tiap malam harus bangun ibadah. Itu baru benar. Sebab waktu itu adalah, ingat, itu waktu Allah membagi-bagikan semua keistimewaan, ilmu, kedudukan, kemuliaan, ampunan, ridhonya, dunianya, semuanya dibagikan, diatur Allah malam itu. Wa waqta nasril ulum, itu waktu Allah membukakan pintu ilmu. Kalau ilmu langsung dari Allah, itu bukan ilmu seperti dari manusia, itu langsung diberi sifat Allah, dimasuki ke dalam hakikat kehidupan hamba, di dalam hati hamba. Wa ilhari hukum, dan Allah sedang menentukan kedudukan hamba malam itu. Wa waqta tajalil halil qayyum, dan Allah sedang menampakkan dzatiyahnya, hakikatnya, mahiyah Allah itu yang hidup dan berdiri atas zatnya sendiri, sedang berada di malam itu bersama kita. Kalau itu kita tidak lakukan, kalau malam itu kita tidak bangun, maka pengakuan kita yang sedang berjalan menuju Allah itu, kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ya kadzabun, wahai para pembohong. Pembohong kita, kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, bohong kamu ya. Kenapa jadi orang yang bodoh ya? Tujuanmu itu yang kau tuju, kenapa maunya ke situ itu enggak mau.
Kok maunya itu lagi dibuka, buruan, nggak mau. Berarti bohong kamu maunya. Ya kata wahai pembohong, pendusta, matastahyuna min ad-da'awil kadhibah. Kok nggak malu-malunya ngaku-ngaku dalam kebohongan? Ngaku-ngaku ingin mencapai ridho Allah, mau ridho Allah, pengen ridho Allah, tapi kenapa kok tidak melakukan jalan yang sedang Allah buka? Buru-buru masuk, kok nggak mau? Jadi pengakuan kita kadzabun, pembohong kamu, matastahyuna min ad-da'awil kadhibah. Kenapa kamu nggak mau berbohong? Wahimamukum raqidah, kesenanganmu cuma tidur. Wahimamukum raqidah, kesenangan kamu cuma tidur di waktu malam. Wa azaimukum khatimah, sementara cita-citamu cuma menuruti nafsu. Paham nggak ini Bapak? Ibu paham nggak Bu? Ini bahasa seorang kekasih Allah, bahasa wali Allah yang harus kita perhatikan. Sebab ini beliau diangkat di sisi Allah. Ini yang dia lakukan, ini yang dia kerjakan, ini yang selalu diistimewakan. Jadi kalau kekasih Allah itu tidak akan bicara sebelum dia membuktikan lebih dulu. Itu orang kekasih Allah. So dia langsung bersama Allah. Jadi bicaranya ini bukan ngawur, artinya bukan bohong, betul-betul dibuktikan lebih dahulu baru dibicarakan. Dia ajak dirinya sendiri dulu, baru ajak orang lain. Dia sampaikan arif-marifat kepada Allah dulu, baru dia ngajak orang lain marifat kepada Allah. Jadi kalau dia ditanya apakah Tuhan sudah marifat kepada Allah, oh iya, saya sudah. Jawabnya, kenapa? Karena sudah biasa ke Allah. Jadi dia ngajak pantas. Jangan kayak orang nunjukin Jakarta mana, Jakarta sini nih, Bapak udah berapa sono, bro. Sini aja kata dia nggak sampai. Jadi kalau menuju Allah gimana? Ini nih sholat malam. Nah kalau Bapak suka sholat malam, enggak. Paling waktu takbiran doang itu kan numpang tidur dong di musola. Belum nggak beres urusan. Saya minum apa ya, dan ngapa-ngapa ya. Belum capek saya doang sih sendiri. Jadi gitu ya, kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ini tujuan saya. Saya ambil dari bahasa ulama yang sudah usul kepada Allah ila hadil usia. Tujuannya tidak lain kecuali kita juga harus tabarukan, tafaulan kepada orang-orang besar di dalam itu. Sebab ini perintah Allah juga ya. Dilakukan oleh orang di sisi Allah, itu perintah Allah. Bahasanya matastahyuna min ad-da'awil kadhibah. Kenapa kamu enggak malu ngaku-ngaku dalam kebohongan? Wa himamukum raqidah, sementara semangatmu, keinginan dan kesenanganmu cuma tidur tiap malam. Wa azaimukum khatimah, sementara di lain pihak kau punya cita-cita yang menuruti nafsumu, bukan cita-cita rencana yang diatur Allah. Mahakadha darajat ahli thariq, bukan begitu kata dia derajat orang-orang yang ahli thariq. Bukan begitu kelakuan orang yang menuju ridho Allah. Yang maksudnya bukan ngelakar aja di waktu malam kalau kita ingin ridho Allah, bukan. Ibu bapak yang saya muliakan, banyak ujian yang Allah berikan kepada kita di setiap keadaan manusia, lebih-lebih orang yang sedang mendekat kepada Allah.